Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu. Dengan pertolongan rahmat Tuhan kami dimampukan untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuntun kami selalu untuk mengikuti apa yang Kau pandang baik, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus. Amin. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kebangunan Rohani yang Palsu. Ayat intinya diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1, 2, dan 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi fitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Keterangannya, sebelum penghakiman Tuhan yang terakhir didatangkan ke atas bumi, maka akan terjadi suatu kebangunan rohani yang sedemikian rupa di antara umat Tuhan untuk mencapai kesalehan yang sejati seperti yang belum pernah disaksikan sejak zaman rasul-rasul. Roh dan kuasa Tuhan akan dicurahkan ke atas anak-anaknya. Pada masa itu banyak yang akan memisahkan diri mereka sendiri dari gereja-gereja di mana cinta dunia ini lebih diutamakan daripada cinta akan Tuhan dan firman-Nya. Banyak orang, baik para pendeta dan kaum awam, dengan bersuka akan menerima kebenaran-kebenaran yang besar itu yang telah disuruh Tuhan untuk diberitakan pada zaman ini untuk menyediakan suatu umat demi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Musuh jiwa-jiwa ingin menghalangi pekerjaan ini. Dan sebelum waktu pergerakan tersebut tiba, ia akan berusaha mencegahnya dengan memperkenalkan kebangunan rohani yang palsu pada gereja-gereja tersebut, di mana ia dapat menanamkan kuasa penipuannya. Ia akan berbuat supaya kelihatan bahwa tampaknya Tuhan mencurahkan berkat istimewa atas hal ini. Lalu akan dinyatakan apa yang diperkirakan perhatian keagamaan yang besar. Orang banyak akan memuji bahwa Tuhan sedang mengadakan mujizat bagi mereka. Sedangkan pekerjaan itu berasal dari roh yang lain. Dengan kedok keagamaan, setan akan berikhtiar untuk memperluas pengaruhnya atas dunia Kristen. Pada banyak kebangunan rohani yang telah terjadi selama setengah abad terakhir, pengaruh yang sama telah bekerja. Pada tingkat yang besar atau kecil yang akan dinyatakan di dalam pergerakan-pergerakan yang lebih luas pada masa yang akan datang. Akan ada kesenangan emosional, suatu percampuran yang benar dan yang palsu yang diterima dengan baik padahal menyesatkan. Namun, tidak ada yang perlu tertipu. Dalam terang firman Tuhan, tidaklah sulit untuk menentukan sifat pergerakan-pergerakan ini. Apabila manusia melalaikan kesaksian Alkitab, menjauhkan diri dari kebenaran-kebenaran penguji jiwa yang jelas itu, yang menuntut penyangkalan diri dan penolakan dunia, maka memang ada kepastian bahwa berkat Tuhan tidak akan dicurahkan, dan dengan peraturan yang diberikan oleh Kristus sendiri. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat yang ke-16. Ternyata bahwa pergerakan-pergerakan ini bukanlah pekerjaan roh Tuhan. Kabaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, menegur kita. Ketika kita ikut Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, merasakan kebangunan rohani, hati-hati. Jangan bawa perasaan, karena ikut Tuhan
Betul, kita mungkin diangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi setan juga bisa gunakan pergerakan-pergerakan melalui kedok keagamaan yang membuat kebangunan-kebangunan rohani tapi yang palsu untuk menarik, menyesatkan sedemikian banyak orang yang mengaku umat Tuhan. Berbicara palsu, kalau dia 50% palsu, maka akan sangat mudah kita membedakannya. Tetapi kalau sudah 99% asli dan hanya 1% yang palsu, maka kita akan lebih sulit untuk membedakan. Tapi pekabaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa apabila kita dengan tekun mempelajari kebenaran firman Tuhan, maka dengan pertolongan Tuhan kita akan bisa membedakan yang mana asli dan yang mana palsu. Yang mana kebenaran firman Tuhan berdasarkan Alkitab atau hanya percampuran dari Alkitab dan tradisi manusia. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi ini kami rindu dengan tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan. Kami dimampukan untuk belajar lebih dalam akan firman-Mu. Kami lemah, kami tidak mampu. Bantu kami, penuhi kami dengan hikmat akal budi dari surga, sehingga dengan pertolongan rahmat Tuhan, kami bisa mengikuti Engkau dan menjadi pelaku-pelaku firman. Pagi ini kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Kiranya kami semua diberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberkati dengan murah-murah rezeki dari surga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan setiap berkat yang Kau percayakan bagi kami, dapat kami gunakan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terlebih khusus bagi umat Tuhan mungkin yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kiranya jamahan tangan kasih Tuhan menjadi bagian mereka. Apabila mereka telah melakukan dosa terhadap hukum kesehatan, tolong kiranya Engkau ampuni. Apabila ada yang lemah iman, kiranya Engkau tuntun, kuatkan, mampukan. Utus jiwa-jiwa yang akan menolong mereka untuk mengangkat mereka kembali untuk setia kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini rindu untuk siap menerima roh hujan akhir dan materai Allah kiranya bisa menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.